Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Film bergeser kembali ke tahun 1961 di Detroit, Michigan, ke masa ketika anak laki-laki berusia 11 tahun berprestasi buruk di sekolah. Ibu tunggalnya yang hanya berpendidikan kelas 3, merasa tertekan karena kegagalan akademis kedua putranya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pertama, dia meminta dia dan kakak laki-lakinya untuk mempelajari tabel perkalian, dan tanpa sepengetahuan mereka, masuk ke rumah sakit jiwa untuk melawan depresi. Ketika dia kembali, dia memutuskan bahwa putranya terlalu banyak menonton televisi, jadi dia membatasi mereka tidak lebih dari 2 pertunjukan per minggu, mengharuskan mereka membaca buku dan menulis laporan tentangnya. Dia menyembunyikan dari Ben dan Curtis fakta bahwa dia buta huruf dan karenanya tidak dapat membaca laporan buku mereka. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Ia dan saudaranya mulai banyak belajar dari dunia buku. Dalam 1 tahun, dia pergi dari bawah kelasnya ke atas. Menyusul sebuah insiden selama upacara kelulusan sekolah menengahnya di mana gurunya dengan marah mengatakan kepadanya bahwa teman-teman kulit putihnya harus malu karena tampil lebih buruk daripada dia yang berkulit hitam dan kurang beruntung, ibunya mendaftarkannya di sekolah menengah yang sebagian besar berkulit hitam. Di sana dia berulang kali diintimidasi oleh 2 siswa, tetapi berdamai setelah dia berhasil mengecoh mereka dalam adu lelucon, "Yo Mama." Mereka segera terbukti beracun, memberinya pisau. Sementara itu, dia memiliki sifat pemarah yang memuncak ketika dia secara fisik mengancam Sonya dan hampir menikam salah satu mantan pengganggu. Meskipun bilahnya mengenai gesper ikat pinggang temannya dan tidak tembus, dia berlari pulang dengan ngeri dan berseru kepada Tuhan untuk menghilangkan sifat buruknya, sesuai dengan Advent hari ke-7-nya, memungkinkan dia untuk pulih. Setelah kerja keras dan tekad yang kuat, dia menerima beasiswa ke Universitas Yale, di mana dia bertemu calon istrinya yang mendukungnya dalam perjuangannya untuk melewati Yale. Setelah mempelajari bedah saraf, dia diterima sebagai residen di Rumah Sakit Johns Hopkins, di mana dia dihadapkan pada dilema yang dapat mengakhiri karirnya, mengoperasi orang yang sekarat tanpa izin atau pengawasan, atau membiarkannya mati. Dia mengambil risiko dan menyelamatkan nyawa pria itu, dan dipromosikan oleh atasannya setelah itu. Pada tahun 1985, setelah ibunya bergabung dengan keluarga di Maryland, orang yang disukainya dilarikan ke rumah sakit tempat dia mengalami keguguran pada anak kembar mereka. Dokter menemaninya sepanjang malam sampai keesokan paginya ketika dia melakukan prosedur langka, hemisferektomi, di mana dia mengangkat setengah otak seorang anak berusia 4 tahun yang kejang 100 kali sehari. Terlepas dari risiko yang drastis, prosedur ini sukses dan gadis itu pulih lebih cepat dari yang dia perkirakan, yang menghasilkan paparan media pertamanya. Film kemudian kembali ke saat dia sedang mempersiapkan operasi berisiko untuk memisahkan si kembar siam di kepala. Dengan 4 bulan mendekati akhir, dia masih tidak dapat menemukan cara untuk memisahkan si kembar. Kemudian dia menerima pencerahan saat bermain biliar sendiri dan, karenanya, menyusun rencana. 22 jam setelah prosedur, dokter dan timnya berhasil memisahkan si kembar, menyelamatkan hidup mereka dan membebaskan orang tua. Film berakhir dengan dia dikelilingi oleh anggota pers. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.